Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 5, kelompok 14. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Rizka Indah Pratiwi, absen 25. Dan ini, Saya Verina Amanda Putri, absen 32. dan ini, Saya Syahria Jepa Putri Isriana, absen 36. di video ini, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang mamalia. Berikut penjelasannya. Definisi mamalia. Mamalia berasal dari bahasa Latin, yaitu mama artinya susu, adalah jenis hewan yang menyusui. Mamalia meliputi hewan yang memiliki kelenjar susu pada betinanya, sedangkan pada individu jantan, kelenjar susu mengalami reduksi atau menyusut. Berikut ciri-cirinya. 1. Tubuh terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. 2. Mamalia memiliki rambut sedikit dalam satu fase siklus hidupnya. 3. Mamalia bersifat homoiton, berdarah panas. 4. Ruas tulang belakang leher pada mamalia berjumlah 7 buah. 5. Mamalia bernapas dengan paru-paru. 6. Mamalia memiliki kelenjar susu glandula mamae di dada, perut, atau di ketiak anggota badan. 7. Mamalia memiliki sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut yang disebut diafragma. 8. Mamalia memiliki otak yang besar dan berkembang biak. 9. Mamalia memiliki alat kelamin yang terpisah antar jantan dan betina. 10. Sistem pencernaan mamalia yaitu mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut gambar struktur tubuh mamalia tikus beserta keterangannya. Selanjutnya, klasifikasi mamalia. Terdapat sekitar 4.000 spesies mamalia yang masih hidup hingga sekarang dan dikelompokkan menjadi beberapa ardo, antara lain sebagai berikut. 1. Monotremata atau mamalia bertelur. Famili Tachlosidae atau landak semut. Contohnya Tachyglossus aculeatus dan famili Ornithorhynchidae atau platypus, hewan berparuh bebek. Contohnya Ornithorhynchus anatinus. 2. Marsupialia atau mamalia berkantong. Contohnya kuskus, palanger sp, kanguru merah raksasa, Megaleia rufa, dan koala Phascolarctos cinereus. 3. Insektivora yaitu tupai. Contohnya tikus mondok, Talpa europea, dan celurit rumah Crocidura rusula. 4. Tupai oidea yaitu tupai. Contohnya tupai panah, Dengrogale murina, dan tupai ekor jambul atau Dengrogale melanura. 5. Rodentia atau hewan pengerat. Contohnya tikus rumah atau Mus musculus dan bajing merah atau Sciurus vulgaris. 6. Edentata atau kukang dan armadillo. Contohnya armadillo berperisai sisik, Dasypus nefemcinthus, dan pemakan semut, Myrmex copaga tridactyla. 7. Polydota, terenggiling. Contohnya terenggiling Jawa, Manis javanica, dan terenggiling berekor panjang, Manis tetradactyla. 8. Karnivora, singa, harimau, dan anjing. Contohnya singa, Panthera leo, kucing, Felis silvestris, serigala, Canis lupus. 9. Primata, lemur, wawau, dan gorila dibagi menjadi beberapa famili, antara lain sebagai berikut. Lemuridae, contohnya lemur kerdil, ekor gemuk, Cheirogalius medius. Cercopithecidae, contohnya monyet rhesus macaca mulata. Pongidae, contohnya simpanse Panthroglodites, orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus, dan gorila gorila. Hominidae, contohnya manusia atau Homo sapiens. Selanjutnya ada contoh mamalia. Yang pertama, Tachyglossus aculeatus yaitu echidna moncong pendek. Yang kedua, Ornithorhynchus anatinus yaitu platypus. Yang ketiga, Desmodus rotundus yaitu kelelawar pengisap darah. Peranan mamalia. Mamalia banyak dimanfaatkan oleh manusia, antara lain untuk hal berikut. Yang pertama, dikonsumsi sebagai sumber protein, misalnya susu dan daging, contohnya sapi, kambing, dan kuda. Yang kedua, hiburan, misalnya dilatih untuk bermain sirkus, contohnya kuda, harimau, singa, lumba-lumba, dan gajah. Yang ketiga, alat transportasi, contohnya kuda penarik sado, sapi penarik gerobak, dan unta.
Yang keempat, membajak tanah sawah, contohnya kerbau. Yang kelima, bahan industri kulit, contohnya kulit sapi dan kambing. Yang keenam, bahan wol, misalnya domba. Yang ketujuh, barang kerajinan, contohnya tanduk untuk membuat sendok, sisir, tusuk konde, dan gantungan kunci. Yang kedelapan, penjaga rumah dan pelacak jejak, contohnya anjing. Yang kesembilan, memberantas serangga, nyamuk, contohnya kelelawar. Hewan mamalia juga ada yang merugikan, antara lain sebagai berikut. Penyebar kuman penyakit, contohnya penyakit pes yang dibawa tikus, dan rabies yang dibawa anjing yang terinfeksi virus rabies. Selanjutnya, pemakan buah-buah kebun, contohnya kalong. Yang terakhir, perusak lahan pertanian, contohnya babi liar. Demikian penjelasan materi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.